Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2951. Ketika Dalton mendengar tuannya berbicara dengan begitu percaya diri, punggungnya langsung tegak. Dia melangkah mundur, mengangkat tinggi ponsel di tangannya, dan berkata kepada Ishak, "Tuan muda kami akan bertanya langsung." Ishak mengerutkan kening dengan jijik, dan berkata dengan dingin, "Jika dia ingin mengatakan sesuatu, kentut saja." Brengsek, terdengar suara pria muda memarahi di ujung telepon. "Siapa kamu? Kamu tidak tahu bagaimana menyanjung diri sendiri. Apakah kamu tahu siapa aku?" Ishak mencibir dan berkata, "Saya tahu. Kamu hanya seorang penyanyi, kan? Saya dengar keluargamu menghabiskan banyak uang untuk mengangkat popularitasmu selama beberapa tahun. Tetapi tidak berhasil. Akhirnya kamu pergi ke luar negeri untuk mengubah wajahmu. Sebelum akhirnya populer, bukan?" Sial, Tom Zielinski di ujung telepon menggertakkan giginya dengan marah. "Kamu benar-benar mencari kematian. Katakan padaku siapa namamu. Jika aku tidak bisa membunuhmu, nama keluargaku bukanlah Zielinski." Ishak berkata dengan acuh tak acuh. "Nama saya Ishak Cameron, General Manager Shangri-La di Aurus Hill. Kalau kamu ingin membunuh saya, silakan langsung datang ke sini. Saya akan menunggu." Tom tertegun sejenak, lalu mencibir dan berkata, "Aku bilang siapa yang berpura-pura begitu agresif? Ternyata hanya General Manager Shangri-La. Jadi kamu dari keluarga Wade?" "Betul sekali." Tom mengertakkan gigi dan berkata, "Jadi mengapa kalau keluarga Wade? Nama keluargamu bukan Wade. Terus terang, kamu hanya pelayan keluarga Wade. Kamu tidak layak menggonggong di depan saya." Saat dia mengatakan itu, Tom mengancam, "Jangan salahkan saya karena tidak memberi kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Usir segera orang yang menempati Presidential Suite sekarang. Bersihkan kamar itu untuk saya. Jika kamu melakukannya cepat, aku akan mengampunimu. Atau aku pasti akan membuatmu tidak bisa makan saat aku ada di Aurus Hill." Ishak tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kamu harus cepat datang. Aku tidak sabar." "Brengsek," Tom membentak dengan marah. "Kamu gila. Kamu tidak akan bisa turun tangga jika saya menghajarmu. Apa kamu harus menunggu sampai bencana datang sebelum kamu puas? Saya akan memberi kamu satu kesempatan terakhir. Kosongkan kamar Presidential Suite untuk saya. Setelah saya tiba di Aurus Hill, kamu harus berlutut di depan saya dan meminta maaf. Atau aku akan menghajarmu." Charlie mendengarkan di samping, dan tidak bisa menahan diri untuk terkekeh dan berkata, "Ishak, jangan bicara omong kosong dengan orang bodoh itu. Tutup teleponnya. Gunakan semua orang bodoh ini. Mereka membuat kesal." Ishak mengangguk, langsung meraih ponsel Dalton, dan memecahkan iPhone-nya menjadi sudut 90 derajat dengan kedua tangan. Telepon langsung terbelah dua. Dalton terkejut, dan berkata, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Ishak berkata dengan dingin, "Apa yang akan aku lakukan? Aku akan menghajarmu." Setelah berbicara, Ishak menamparkan wajah Dalton dengan keras. Dalton langsung berputar-putar, pusing dan hampir jatuh ke lantai. Melihat hal tersebut, beberapa rekan lainnya melangkah maju dan mengancam, "Apakah Anda Shangri-La tidak mau mematuhi tuan muda kami?" Bahkan manajer berani bertarung. Dalton, yang kembali sadar, juga berkata dengan marah, "Apakah kamu benar-benar mencari kematian? Percaya atau tidak, saya akan meminta tuan muda kami membunuhmu." Tanpa ragu, Ishak mengangkat tangannya dan menamparkan Dalton hingga terjatuh ke lantai. Ishak berkata lantang dengan wajah menghina, "Kamu benar-benar sialan. Kamu tidak memiliki ingatan yang panjang jika aku tidak memukul dengan keras." Setelah selesai berbicara, dia segera memerintahkan kapten keamanan di samping, "Seret orang-orang ini keluar. Cari tempat sepi. Hajar mereka sekerasnya." Bab 2952. Kapten keamanan segera berkata,
Baik, Tuan Cameron. Setelah selesai berbicara, dia segera mengeluarkan walkie-talkie dan memerintahkan seluruh tim datang ke Presidential Suite. Melihat Isaac serius, Dalton segera membeku dan memohon, Tuan Cameron, jangan gegabah. Saya juga melayani tuan saya. Tuan berkata dia menginginkan kamar presidensial ini. Jadi saya harus melakukannya. Aku emosi. Dan aku sangat malu. Aku juga memintamu mencapai usia dewasa. Tolong maafkan kami. Isaac mencibir dan berkata, kamu ingin memohon belas kasihan sekarang. Sudah terlambat. Saat ini, lebih dari keseluruhan satpam berlari dengan cepat. Ketika Dalton dan rombongannya melihat pemandangan ini, kaki mereka menjadi lemas karena ketakutan. Dalton buru-buru memohon, Tuan Cameron, ini semua salah kami. Tidak bisakah kami keluar dari sini? Konser akan dimulai beberapa hari lagi. Saya tidak bisa bolak-balik jika terluka. Charlie berkata pada saat ini. Isaac, saya punya ide. Kamu ambil semua peralatan komunikasi mereka. Beri mereka peralatan hiking. Lempar mereka ke hutan tua pegunungan yang lebat di belakang Gunung Phoenix. Tidak selalu ada pengungkapan yang masuk lalu tersesat dan tidak bisa keluar. Dan mereka menghubungi tim penyelamat. Lempar saja mereka ke lembah terdalam dan biarkan mereka keluar sendiri. Isaac berkata sambil tersenyum. Tuan Wade, bahkan orang yang berlatih tidak akan bisa keluar dari hutan itu setelah 2 atau 3 hari tersesat. Tidak masalah, Charlie berkata sambil tersenyum. Biarkan saja mereka menguap. Rasakan penderitaan dunia. Isaac mengerti niat Charlie. Charlie ingin orang-orang ini melewatkan konser dengan sempurna. Jadi, dia memerintahkan Kapten Keamanan. Ikat orang-orang ini. Ambil semua peralatan komunikasi di tubuh mereka. Dan naikkan helikopter. Ketika Dalton mendengar ini, dia gemetar ketakutan. Beberapa orang lainnya juga tergeletak setelah mendengar Charlie. Dalton tergeletak di depan sambil menangis dan berkata, Tuan Cameron, Anda orang dewasa. Jangan mempermainkan kami sampai mati. Dengan tubuh kami, tidak mungkin kami keluar dari pegunungan yang dalam dan hutan tua itu. Charlie berkata, tidak masalah kalian tidak bisa keluar. Aku akan memberi kalian cukup makanan dan air. Kalian bisa tinggal di pegunungan beberapa hari dan menikmati keindahan alam. Charlie bertanya kepada Isaac, apakah Shangri-La memiliki kualifikasi dan izin menjalankan bisnis pariwisata? Tentu saja, Isaac cepat menjawab. Shangri-La memiliki semua jenis kualifikasi pariwisata. Charlie tersenyum dan berkata, benar-benar sempurna. Sekarang kita segera meluncurkan paket wisata Survival in the Wilderness, tur petualangan di hutan gunung. Keistimewaan paket ini adalah mendapatkan pengalaman bertahan hidup di hutan belantara. Sponsornya Shangri-La. Orang-orang ini menjadi pelanggan pertama yang beruntung dari peluncuran paket wisata bertahan hidup di alam liar ini. Dan mereka mendapat kesempatan ini secara gratis. Isaac tersenyum penuh pengertian. Kalau begitu saya harus meminta pengacara segera membuat kontrak perjalanan. Kita bisa minta mereka semua menandatanganinya. Ya, Charlie berkata sambil tersenyum. Harus dinyatakan bahwa mereka berpartisipasi secara sukarela. Dan mereka akan menanggung semua konsekuensi jika terjadi kecelakaan apapun. Mereka harus memberi tanda tangan mereka. Saya mengerti. Isaac mengangguk dengan penuh semangat. Melihat Dalton dan yang lainnya meraung ketakutan, dia segera memberitahu Kapten Keamanan. Pengacara butuh waktu membuat kontrak. Jangan duduk diam di sini. Cepat. Pertama, bawa orang-orang ini ke lantai atas dan pukul beberapa kali. Setelah dikalahkan, naikkan ke helikopter. Setelah pengacara membawa kontraknya, mereka harus menandatangani surat kontrak, lalu bawa pergi. Bab 2953. Bagian belakang pemakaman Gunung Phoenix adalah pegunungan yang berkelok-kelok sepanjang sekitar 100 km. Meskipun proses urbanisasi semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir, pegunungan dan hutan tua semacam ini belum banyak terbuka dan dikembangkan. Selain itu, tidak ada yang akan pergi ke tempat semacam itu, kecuali sekelompok penjelajah yang tidak memiliki pekerjaan.
Sangat asin untuk bisa keluar dari pegunungan yang dalam di sana dengan berjalan kaki. Konon para pertengkaran kadang-kadang terjebak di dalam hutan ini, dan pada akhirnya hanya bisa diangkat satu persatu oleh tim penyelamat. Seiring berjalannya waktu, bahkan para petualang pun tidak berani datang lagi. Karena tidak mudah untuk keluar, Charlie berencana membuang Dalton dan teman-temannya. Ngomong-ngomong, Aurus Hill terletak di Central Plains. Tidak ada binatang buas yang akan memakan manusia di hutan tua pegunungan ini. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk bertahan hidup, mereka tidak akan mati di dalam hutan ini. Charlie meminta Isaac menyiapkan udara dan makanan kering untuk mereka. Mereka akan bisa hidup damai, sangat menderita di dalamnya selama beberapa hari. Mereka tidak akan dibekali dengan alat komunikasi apapun. Biarkan mereka mengalami apa artinya komunikasi. Ngomong-ngomong, itu bisa dianggap sebagai peringatan untuk Tom Zielinski. Karena dia akan menjadi tamu di konser Queen. Dia akan berada di sini dalam 2 hari ke depan. Baru pada saat itulah Dalton menyadari bahwa Charlie, yang dianggapnya sebagai penerjemah, mungkin adalah dalang sebenarnya di balik layar. Mengingat nama di belakangnya adalah Wade, dan Isaac sangat menghormatinya. Sebuah pikiran buruk tiba-tiba terlintas. Dia segera tergeletak di depan Charlie, lalu bersujud terus-menerus. Dia memohon, "Tuan Wade, tolong lepaskan aku. Aku tidak akan berani lagi melawanmu." Charlie berkata tanpa ekspresi, "Saya tidak meminta pertanggungjawabanmu. Saya bahkan memberi bonus perjalanan gratis. Anggap saja ini sebagai pengampunan. Kalau kamu tidak puas, saya akan memberi paket wisata yang lain." Setelah itu, dia memandang Isaac dan berkata, "Atau kamu membawa mereka ke kandang Albert selama beberapa hari, agar mereka berkumpul dengan Tahan di sana. Kita lihat apa mereka masih belum memiliki mata panjang. Atau kirim mereka ke Suriah untuk menerima paket luar negeri." Isaac berkata tanpa ragu, "Tidak masalah. Jika Tom Zielinski tidak tahu malu setelah dia datang, maka kita dapat mengirim mereka ke Suriah bersama." Ketika Dalton mendengar ini, dia ketakutan setengah mati. Dia menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Pemuda bermarga Wade di depannya pasti dari keluarga Wade di East Cliff. Tidak heran dia tidak menganggap dirinya serius. Dia juga tidak menganggap tuan mudanya. Kali ini dia benar-benar mendapat pukulan besar. Memikirkan hal ini, Dalton menangis dan berkata, "Tuan Wade, jangan salah paham. Saya sama sekali tidak keberatan." Charlie bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Apakah kamu yakin? Kami selalu mengutamakan pelanggan. Jika pelanggan tidak puas, katakan saja. Jangan diam." Dalton sangat ketakutan hingga hatinya gemetar. Dan dia berpikir, ini bukan pelanggan pertama. Ini penegakan hukum penangkapan. Jika saya benar-benar menyatakan, pada akhirnya hanya akan lebih buruk. Jadi, dia merasa terharu oleh isak tangis dan konsistensinya berulang kali. "Tidak, tidak, tidak. Saya sama sekali tidak keberatan. Saya puas." Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin, "Karena semua puas, kalian harus menunggu patuh menandatangani kontrak nanti dan keberangkatan. Kalau kalian berperilaku baik, kalian akan dibebaskan setelah beberapa hari. Jika kalian berperilaku buruk, aku akan melempar kalian kembali." Setelah itu Charlie memberi instruksi Isaac, sebelum mengirim mereka pergi, pasang alat GPS di mereka masing-masing. Isaac berkata, "Jangan khawatir, saya akan mengatur semuanya dengan benar." Charlie bersenandung, dan kemudian bertanya, saat menandatangani kontrak, rekam video mereka. Minta mereka menjelaskan bahwa mereka secara sukarela berpartisipasi dalam paket perjalanan wisata, secara sukarela mematuhi aturan perjalanan. Dan ingat untuk meminta mereka sealami mungkin. Isaac mengangguk dan berkata, "Oke, saya sudah menulis semuanya." Bab 2954. Charlie menceritakan lagi, "Ngomong-ngomong, tadi saya bilang pukul mereka dengan kejam. Lakukan setelah mereka menandatangani kontrak dan merekam video. Kamu mengerti? Tinggalkan." Segera setelah itu,
di bawah pengawalan pribadi penjaga keamanan. Dalton dan yang lainnya dibawa ke atap. Mereka menangisi ayah dan ibu mereka. Segera, Shangri-La Hotel Aurus Hill meluncurkan satu set paket wisata pengalaman bertahan hidup di alam liar. Di bawah pengawasan yang ketat penjaga keamanan, Dalton dan teman-temannya secara bersedia menandatangani kontrak layanan pariwisata dan menjadi peserta paket baru ini. Mereka menjadi pelanggan beruntung secara gratis. Begitu kontrak ditandatangani, orang-orang ini dilempar ke dalam helikopter setelah dihajar oleh petugas keamanan. Dapur belakang Departemen Catering mengirimkan banyak makanan yang akan dibuang dan akan kadaluarsa serta kemasan udara. Ini semua persediaan untuk Dalton dan kawan-kawan selama beberapa hari. Lagi pula, ini adalah hotel besar, dan Departemen Catering yang menyediakan banyak makanan kemasan dan air minum. Bekal makanan ini cukup untuk anak-anak muda ini hidup setengah bulan. Ketika Charlie sedang makan siang bersama keluarga itu, sebuah helikopter terbang ke tengah pegunungan yang dalam dan hutan tua di pinggiran Aurus Hill. Segera setelah itu, helikopter turun dan melemparkan orang-orang ini ke lembah terdalam bersama makanan dan udara yang sudah disiapkan. Dalton dan teman-temannya secara resmi memulai pengalaman wisata bertahan hidup hutan belantara yang telah diatur Charlie. Pada saat yang sama, Tom Zielinski, salah satu penyanyi pria terpopuler di negara ini, tidak dapat menghubungi beberapa bawahannya. Dia cemas seperti semut di panci panas. Bawahannya tidak bisa dihubungi. Dia langsung menyadari orang-orang Shangri-La pasti sudah membereskan mereka, dan mereka mungkin sudah ditahan. Bukan masalah besar baginya bahwa orang-orang ini ditahan. Yang terpenting adalah luasnya hari yang ditampilkan. Dan semua hal yang berkaitan dengan penampilan diatur oleh Dalton. Mulai dari rencana perjalanan, akomodasi, dan layanan hiburannya. Semua diatur oleh Dalton. Dia memohon pada ayahnya untuk tur konser Queen kali ini. Dan ayahnya memohon kepada Yule dengan mengorbankan muka, yang membuat Queen mengangguk setuju. Dia ingin memanfaatkan popularitas Queen untuk meningkatkan lalu lintas dan pengaruhnya ke tingkat yang lebih tinggi. Dia juga berharap menggunakan kerjasama tur konser ini untuk menunjukkan lebih banyak penampilan di depan Queen. Dia diam-diam jatuh cinta pada Queen selama bertahun-tahun. Dia bahkan bermimpi menikahi Queen di rumah sebagai istrinya. Keluarga Golding sekarang semakin kuat. Setelah Yule sembuh dari penyakitnya yang serius, pengaruh Queen di keluarga Golding juga ikut berkembang. Dengan Queen, dia bisa menyumbangkan perjuangan puluhan tahun. Meski kekuatan keluarga Zielinski juga sangat bagus, namun masih jauh tertinggal dari keluarga Golding. Yang lebih merepotkan adalah lelaki tua dari keluarga Zielinski, yaitu kakek Tom. Kembali dari Nanyang saat itu, dia bukan lagi warga negara Tiongkok, dan membawa total 5 istri. 5 istri melahirkan 21 anak. Ayah Tom hanyalah salah satu dari 21 anak. Sedangkan ayah Queen, Yule Golding, memegang setengah aset keluarga Golding. Setengah dari aset ini tidak diragukan lagi akan menjadi milik Queen di masa depan. Oleh karena itu, Tom juga menantikan untuk mendapatkan Queen. Bahkan dapat dikatakan bahwa Tom Zielinski telah lama menganggap Queen sebagai akhir dari tujuan hidupnya. Jika dia bisa menikahi Queen, dia tidak lagi harus berjuang dalam hidup ini. Menggabungkan alasan-alasan ini, yang paling dia takuti sekarang adalah kesalahan dalam konser. Sekarang hubungi dia kehilangan dengan Dalton. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menggali ke Aurus Hill untuk menyelesaikan semua pekerjaan sebelum konser. Selain itu, dia harus menemui Ishak untuk melampiaskan amarahnya. Sejak kapan tuan muda dari keluarga Zielinski mengizinkan seorang pelayan untuk mengocehnya secara sembarangan? Di tempat ini, dia harus menemukan semua yang dia katakan. Bab 2955, Tom Zielinski, yang dikenal sebagai penyanyi pria muda top, bahkan tidak repot-repot makan siang. Dia langsung ke bandara dengan beberapa asisten dan pengawal. Dia ingin segera terbang ke Aurus Hill. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Yang diperkirakan adalah dia sekarang berada di Aurus Hill. Pada dasarnya tidak ada yang tersedia.
Karena beberapa orang yang dia atur untuk pergi ke Aorus Hill untuk menangani kebutuhannya terlebih dahulu, semuanya tidak dapat dihubungi tanpa kecuali. Sedemikian rupa sehingga sekarang dia harus pergi ke Aorus Hill. Tetapi bahkan tidak ada orang di Aorus Hill yang akan menjemputnya di pesawat. Meskipun bisnis keluarga Zielinski cukup besar, hampir semua bisnis mereka berada di Cina Utara. Aorus Hill tidak termasuk. Tidak ada cabang atau kantor di sini. Jadi setelah tiba di Aorus Hill, dia akan menjadi turis asing. Dalam perjalanan, asisten Tom Zielinski, seorang gadis berusia muda 20 tahun tidak mau bertanya kepadanya, "Tuan, kita pergi dengan terburu-buru. Kita bahkan tidak dapat menggunakan upacara penjemputan di bandara yang sudah diatur sebelumnya." Dalam industri hiburan saat ini, semuanya membutuhkan perhatian. Ketika seorang bintang padam, jika tidak ada kipas yang datang, dia pasti akan dianggap sebagai gantungan baju yang sudah ketinggalan zaman. Oleh karena itu, banyak selebritis yang sebenarnya tidak memiliki popularitas dan penggemar setinggi itu. Jika mereka ingin menciptakan ilusi bahwa mereka sangat populer, mereka harus membeli banyak pemeran tambahan. Meminta mereka datang ke bandara terlebih dahulu untuk bertindak sebagai penggemar yang menyambut mereka. Selain itu, foto bandara juga menjadi saluran penting bagi selebriti untuk tampil dan populer. Secara umum, bintang pria dan wanita akan berdandan dengan glamor sebelumnya. Juga menyiapkan fotografer yang sangat terampil untuk mengambil gambar di bandara. Dengan kehumasan dan iklan, dia dapat muncul di pencarian populer Weibo dalam sekejap. Saat ini, pencarian panas di media sosial seperti pil penyelamat bagi para bintang. Jika seseorang adalah bintang yang cukup besar, dia harus muncul di pencarian musim panas sesekali. Mereka yang tidak melakukan ini akan redup. Mereka yang hanya bisa sekali dalam setahun atau lebih, akan setengah redup. Hanya mereka yang sering atau sangat sering muncul di pencarian panas yang akan diakui sebagai yang terbaik dalam industri hiburan. Setelah diberi label terbaik, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Misalnya, bintang papan atas dapat memperoleh lebih dari 100 juta yuan untuk berakting dalam serial TV. Bintang papan atas dapat mendukung suatu produk sesuka hati, dan biaya dukungan bisa mencapai puluhan juta. Apa yang disebut penyanyi pria terpopuler Tom Zielinski sebenarnya dibuat dengan cara ini. Bab 2956. Setiap kali dia pergi ke luar kota, setidaknya ratusan penggemar palsu harus menjemputnya di bandara. Dia harus mengeluarkan uang untuk menyewa sekelompok orang yang disebut penggemar fanatik untuk menyusul kepanikan. Dan drama favoritnya adalah memposting status di Weibo untuk mengutuk fans yang tampaknya sangat gila ini, lalu menghabiskan uang untuk mempromosikan akun Weibo mereka sendiri. Dan dia akan mendapatkan posisi pencarian panas. Bisa berjudul, Tom Zielinski bermasalah dengan makanan dan judul-judul lainnya. Dia juga akan menggunakan pencarian populer seperti itu untuk memikat netizen yang sekadar lewat dan netizen yang sengaja membaca berita hangat. Kemudian menggunakan banyak foto yang diedit ulang, dikombinasikan dengan berbagai kejeniusannya, untuk menangkap netizen yang iseng lewat menjadi penggemarnya. Gameplay seperti ini sudah menjadi prosedur operasi standar di industri hiburan. Jika seorang selebriti tiba di suatu tempat tanpa ada yang menjemputnya di bandara, dan jika dia tidak memiliki foto bandara yang tampan, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan industri hiburan. Oleh karena itu, ketika Tom mendengar bahwa pengambilan dan pembuatan gambar tidak dapat dilakukan tepat waktu, dia sangat marah dan bertanya dengan marah, "Apa yang terjadi?" Asisten wanita buru-buru berkata, "Tuan, Anda awalnya berencana terbang ke Aorus Hill besok pagi. Semua yang sudah diatur oleh Dalton baru dilaksanakan besok." Saat dia mengatakan itu, asisten wanita buru-buru mengeluarkan catatan buku, membolak-baliknya dan berkata, "Dalton telah membuat janji dengan pemimpin grup lokal di Aorus Hill. Pukul 9 besok pagi, 500 orang pemain akan berangkat ke bandara Aorus Hill. Selain itu, ada 10 kelompok fotografer yang akan tiba di bandara pukul 9 besok.
Mereka akan siap mengambil foto Anda di berbagai lokasi di bandara. Mereka akan mengirimkan foto asli ke tim finishing untuk diolah sesegera mungkin. Foto-foto yang sudah disempurnakan akan dikirimkan kepada saya sesegera mungkin. Lalu Anda bisa memilih yang terbaik untuk dirilis. Setelah itu kami akan mengkonfirmasi pencarian membeli panas kedua, mode pakaian Anda di bandara. Selain itu, ada sekitar 20 aktor senior yang akan berperan sebagai penggemar fanatikmu. Pada saat itu, mereka akan mengantarmu jauh-jauh dari bandara ke hotel, dan kamu akan berhenti di tengah jalan di depan mobil mereka dan kecam mereka. Kami akan membeli pencarian dan tren lainnya saat Anda mengutuk bajingan fanatik itu. Menurut rencana awal, penggemar fanatik ini akan mengetuk pintu kamarmu di malam hari, dan bahkan mengelabuimu untuk membuka pintu atas nama pelayan, dan buru-buru masuk untuk berfoto bersama. Menurut pengaturan Dalton, Anda akan memanggil polisi. Setelah polisi datang, reporter yang diatur secara diam-diam akan memotret seluruh proses dan mengirimkannya langsung di internet malam itu juga. Kami akan setuju dan membeli hotspot keempat Anda hari itu. Pencarian panas di mana Anda dilecehkan dengan parah oleh penggemar fanatik, dan akhirnya harus memanggil polisi untuk meminta bantuan. 4 penelusuran trending sehari pasti akan menjadikan Anda raja topik dalam 2 hari ini. Tom Zielinski berkata dengan dingin. Apakah ada gunanya bagimu untuk mengatakan ini sekarang? Aku akan pergi hari ini, bukan besok. Saya ingin kamu memajukan semuanya ke hari ini. Majukan 2 jam ke depan. Asisten wanita berkata tanpa daya. Tuan, masalahnya sekarang adalah saya sama sekali tidak dapat menghubungi Dalton. Dan materi untuk dukungan Anda, seperti spanduk, panji, dan tanda lampu, baru tiba malam di Aurus Hill. Kita pergi ke sana sekarang. Semua ini akan sia-sia. Sial, Tom berkata dengan marah. Bagaimana saya datang ke Aurus Hill dan tidak ada penggemar yang menyambut saya di bandara? Kalau berita ini menyebar, orang akan memulai saya. Tom berkata lagi tanpa ragu. Cepat atur untuk saya. Kamu cukup menelepon pemimpin grup dan katakan padanya bahwa saya akan menggandakan biayanya. Dia harus mengirim 300 orang ke bandara untuk menunggu saya dalam 1 jam. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan materi pendukung dalam waktu 1 jam, mencari beberapa wanita muda dan meminta mereka untuk menggigit jari mereka dan menulis tulisan darah di kaus putih. Selamat datang di Aurus Hill. Siapapun yang mau menulis darah di kaus mereka, saya akan memberi tambahan $5.000. Asisten wanita berkata tanpa daya. Tuan, pemimpin kelompok di Aurus Hill dihubungi oleh Dalton. Saya juga tidak memiliki informasi kontaknya. Sial, Tom Zielinski menamparkan wajahnya dan mengumpat dengan marah. Kalau kamu tidak memiliki informasi kontak, kamu bisa berusaha. Saya tidak peduli cara apa yang kamu gunakan. Kalau kamu tidak bisa menangani ini, aku akan menidurimu. Asisten wanita itu terlihat. Dia sangat dianiaya sehingga dia menangis. Dia bertanya dan berkata, Tuan, kalau tidak, Anda bisa menunggu beberapa jam. Saya bisa pergi ke Aurus Hill untuk mengatur hal-hal di sana sebelum Anda terbang. Tom Zielinski memarahi. Kapan saya harus menunggu? Sekarang Dalton hilang. Kalau saya tidak dapat menemukan bajingan itu, saya harus melakukan banyak hal lagi. Sekarang hanya tersisa 3 hari sebelum konser. Apa bisa tepat waktu? Bab 2957. Pada saat ini, asisten wanita yang menutupi wajahnya memerah dan menangis. Tuan muda, ini semua adalah kesalahan yang dilakukan oleh Dalton. Anda tidak bisa melampiaskan semua kemarahan Anda kepada saya. Itu tidak adil bagi saya. Adil, adikmu, Tom berkata dengan jijik. Aku ingin kamu menyelesaikan semua masalah ini sekarang. Jangan sampai aku menyalahkanmu di sini. Aku tidak peduli apakah Dalton hidup atau mati. Kamu harus menjelaskan semuanya. Kalau tidak, aku akan menidurimu sampai mati. Asisten wanita itu ketakutan dengan penampilan ganas Tom Zielinski. Dia tidak berani beralasan lagi. Dia dengan pasrah menganggukkan kepalanya dengan sedih dan berkata, Oke tuan muda.
Saya mencoba menghubungi sumber daya setempat. Tom membayangkan. Ingat, saya hanya ingin penggemar wanita di bandara. Bukan penggemar pria. Jangan beri saya sekelompok pria gendut yang berteriak di bandara. Jangan membuat saya menyipit. Tahun lalu, ketika operasi plastik Tom Zielinski akhirnya berhasil untuk menonjolkan kepribadiannya sebagai penyanyi papan atas, dia mulai menyewa sekelompok besar figuran untuk bertindak sebagai penggemar fanatik kemanapun ia pergi. Meskipun dia sendiri memiliki kelompok penggemar sejati tertentu, karena levelnya memang relatif rata-rata. Bahkan jika para penggemar dicuci otak untuk menyukainya, mereka masih jauh dari fanatik. Oleh karena itu, setiap kali ingin menggembar-gemborkan popularitas, dia harus mengeluarkan uang untuk menyewa sekelompok figuran yang berpura-pura sebagai penggemar fanatik. Hanya dengan cara ini dia dapat mencapai efek yang menarik. Tapi suatu kali, karena orang yang bertanggung jawab tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu, dia membuat lelucon besar untuknya. Pada hari yang sama, penanggung jawab mengambil kesempatan untuk menyelamatkan masalah, langsung memanggil lebih dari 200 aktor grup yang baru saja menyelesaikan syuting film perang anti-Jepang. Hampir semua aktor ini laki-laki, dan semuanya kasar. Hasilnya adalah sekelompok pria dikelilingi slogan-slogan seperti Tom Zielinski. Aku sayang ketika dia tiba di bandara. Ini membuat Tom Zielinski sangat muak. Yang lebih buruk lagi adalah ada beberapa artis grup di sini yang datang ke sini dengan mengenakan sepatu kain militer tentara rute ke-8 di TV. Mereka menjadi bukti kuat bahwa dia memiliki penggemar palsu. Yang paling tidak disukai Tom adalah orang-orang yang merekam video dan mengunggahnya di platform video pendek untuk mengejeknya. Bahkan ada akun yang berspesialisasi dalam gosip di industri hiburan. Akun ini menggunakan segala macam kata ganti samar untuk mengejek Tom Zielinski. Mengatakan bahwa dia membeli penggemar palsu untuk menaikkan popularitas. Insiden itu langsung masuk ke daftar pencarian panas. Pada akhirnya, keluarga Zielinski menghabiskan puluhan juta untuk mencari kontak dan meminta postingan tersebut dihapus. Dan akhirnya memuluskan insiden itu. Oleh karena itu, Tom tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi sekali lagi. Asisten wanita tidak berani menunda. Dalam perjalanan ke bandara, dia mulai meminta orang untuk menanyakan tentang sumber daya lokal Aurus Hill. Terutama sumber daya gadis-gadis. Melalui berbagai koneksi, sangat jarang menemukan ratusan gadis muda dalam waktu singkat, walaupun di East Cliff. Pemimpin grup figuran tidak memiliki begitu banyak sumber daya di tangan mereka. Karena pemimpin kelompok umum juga akan tampil berkelompok. Bukan hanya gadis-gadis muda, tetapi pria, wanita, dan anak-anak. Terus terang, bahkan mucikari dari klub malam tidak dapat mengelola ratusan gadis. Bab 2958. Tepat ketika asisten wanita mengira dia tidak punya tempat tujuan, salah satu teman lamanya di Aurus Hill mengirimnya kartu nama WeChat. Temannya mengirim pesan suara yang mengatakan, "Maya, saya kirim nomornya. Cepat tambahkan kontaknya." Namanya Wendy Wilson. Dia manajer umum perusahaan etiket Milo Steinhaus. Wanita ini tidak sederhana. Dia memiliki setidaknya 500-600 gadis lokal Aurus Hill. Sekarang lebih dari separuh gadis penuh waktu Aurus Hill telah menandatangani kontrak dengan perusahaannya. Selain itu, juga ada banyak gadis paruh waktu yang bekerja untuknya. Dia mungkin bisa menyelesaikan masalahmu. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, saya kira tidak ada orang lain di Aurus Hill yang bisa menyelesaikannya. Lagi pula, 200 atau 300 gadis muda dan cantik dalam waktu singkat akan sulit didapat. Setelah mendengar pesan suara ini, asisten wanita itu sangat bersemangat hingga dia akan menangis. Dia dengan cepat menjawab, "Oh, saudariku yang baik, kamu menyelamatkan hidupku. Setelah tiba di Aurus Hill, aku akan mentraktirmu makan." Pihak lain berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu begitu sopan? Kamu baru saja bertanya, dan saya baru tahu tentang orang ini. Kamu harus segera menghubunginya. Aku akan menunggu sampai kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Saya yang traktir."
Kamu datang jauh-jauh ke Aorus Hill, dan aku tuan rumah harus menyambut tamu. Aku tidak akan membiarkanmu mentraktirku makan malam. Jika tersiar kabar, teman lama kita akan menertawakan saya karena bodoh. Asisten wanita buru-buru berkata, kita berteman bertahun-tahun. Saya tidak akan sopan kepadamu. Saya akan datang setelah menyelesaikan bisnis saya terlebih dahulu. Setelah itu, dia dengan cepat menambahkan WeChat milik Wendy. Nama panggilan WeChat Wendy sekarang telah diubah menjadi etiket Milo Steinhaus Wendy. Foto profilnya juga telah diubah menjadi foto profesional dirinya mengenakan setelan profesional dan tersenyum. Selama ini Wendy telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dia berhasil mengubah cara kerja perusahaan etiket yang dulunya mengeksploitasi dan bahkan menindas para gadis. Sekarang dengan sepenuh hati dia bekerja untuk kesejahteraan sekelompok gadis. Para gadis yang bekerja padanya sangat mempercayainya. Apalagi dengan wajah Charlie di atas meja. Juga Albert dan beberapa jenderal yang cakap di bawahnya. Termasuk Jaden, biasanya membantu Wendy dengan banyak koneksi. Sehingga Wendy bisa memiliki bisnis besar. Dan juga bisa bersaing di Aorus Hill. Dan tidak ada yang berani mengganggu Wendy. Bisnis perusahaan etiket Milo Steinhaus meningkat. Jumlah hostes juga bertambah. Perusahaan berubah menjadi lebih besar. Dan juga bisa membeli beberapa minibus dan satu bus satu demi satu untuk menjemput hostes di Aorus Hill dan tempat lain ke berbagai kegiatan di sekitar. Selain itu, Wendy juga secara khusus berinvestasi dalam akuisisi studio pelatihan tari tertutup. Dia menggunakan ruang kelas dansa sebagai tempat pelatihan nona etiket. Dia juga memasang papan nama besar dan menamakannya Pusat Pelatihan Etiket Milo Steinhaus. Untuk membuat basis pelatihan ini dengan baik, dia secara khusus mengundang gadis yang telah berpartisipasi dalam acara kelas dunia seperti Olimpiade dan Asian Games untuk menjadi guru. Dia meningkatkan kualitas keseluruhan dari hostes perusahaan etiket Milo Steinhaus. Dulu, Aorus Hill, dan bahkan sebagian besar hostes di seluruh negeri, sebenarnya tidak memiliki keahlian profesional. Bisnis ini tidak memiliki persyaratan yang terlalu tinggi untuk mereka. Tidak lebih dari kecantikan, temperamen yang luar biasa, dan tubuh yang indah. Jika ini adalah acara komersial biasa, minta mereka yang bertanggung jawab untuk menyambut tamu. Dalam pameran berskala besar, terkadang beberapa konferensi pers, kegiatan politik dan bisnis, mereka digunakan sebagai gadis penyambut tamu. Selama mereka mengenakan seragam dan berdiri di atas panggung dengan senyum di wajah mereka, mereka dapat membuat keseluruhan acara terasa lebih lengkap. Namun, seringkali ada permintaan akan hostes tingkat tinggi di pasar, seperti berbagai kompetisi berskala besar dan berbagai acara resmi. Saat ini dibutuhkan Wendy mengirim beberapa hostes yang terlatih secara profesional. Sekarang Wendy telah memahami kualitas ini. Peringkat perusahaan etiket Milo Steinhaus telah meningkat pesat. Beberapa acara resmi berskala besar di kota akan meminta mereka untuk bekerja sama. Popularitasnya sekarang relatif tinggi. Saat ini, dia kebetulan sedang membawa staf ke kelas di pusat pelatihan. Dia melihat seseorang menambahkan teman di WeChat. Catatan itu berbunyi, "Halo, nama saya Maya. Seorang teman memperkenalkan saya kepada Anda untuk bisnis." Wendy tidak terlalu banyak berpikir, jadi dia mengklik langsung. Begitu dia melewati aplikasi teman pihak lain, Maya itu segera mengirim pesan suara. "Halo, Nona Wilson. Saya sangat membutuhkan 200 hingga 300 gadis muda untuk menjadi fans yang menyambut di bandara. Saya akan berada di Bandara Aorus Hill dalam 2 jam. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyediakannya." Bab 2959. Setelah Wendy mendengar suara ini, dia sedikit tercengang untuk beberapa saat. Dia telah menjadi nyonya rumah untuk waktu yang cukup lama, dan dia telah menjalankan Milo Steinhaus untuk waktu yang lama. Dia telah mengikuti banyak acara, namun dia belum pernah mengambil pekerjaan berpura-pura menjadi penggemar dan menyambut di bandara. Jadi, dia menjawab dengan nada meminta maaf. "Maaf, Nona Maya. Kami belum pernah melakukan bisnis ini sebelumnya.
Kami tidak pandai dalam hal ini. Agar tidak mempengaruhi perkembangan bisnis Anda, saya sarankan Anda mencari beberapa perusahaan profesional lain untuk bekerja sama di bidang ini. Ketika Maya mendengar ini, dia menjadi cemas. Mencari perusahaan yang berfokus pada bidang ini. Ada perusahaan profesional, tetapi mereka semua harus menyiapkan sumber daya terlebih dahulu. Belum lagi dia tidak dapat menemukan pemimpin grup yang terhubung dengan Dalton. Bahkan jika dia dapat memposting, bahkan lebih tidak mungkin bagi pihak lain untuk menyesuaikan jadwal besok pagi menjadi 2 jam ke depan. Karena orang-orang ini tidak selalu membuka proyek ini. Para figurannya seperti supir taksi. Mereka sedang melakukan satu pekerjaan atau lainnya. Jika dia membuat janji dan menggunakan ponsel pada pukul 9 besok pagi, dia harus memastikan bahwa tidak akan ada pekerjaan lain besok. Oleh karena itu, tidak realistis untuk mengubah waktu janji temu, dan mengubah 200 atau 300 orang sekaligus. Oleh karena itu, Maya menganggap hanya Wendy yang bisa melakukan ini di Aurus Hill. Karena dia berbeda dengan pemimpin grup. Pemimpin grup hanyalah perantara yang memiliki kendali atas figuran. Sedangkan Wendy berbeda, dia pemilik perusahaannya sendiri. Dan perusahaannya langsung menandatangani ratusan nyonya rumah. Semua nyonya rumah adalah karyawannya, dan dia memiliki kendali mutlak atas karyawannya. Jadi, Maya memohon, Nona Wilson, saya tidak punya cara lain sekarang. Saya hanya bisa meminta bantuan Anda. Tidak masalah jika Anda belum pernah melakukan bisnis semacam ini. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Anda hanya perlu mengirim beberapa orang yang berkoordinasi dengan baik. Minta mereka muncul di lokasi yang ditentukan pada waktu yang ditentukan. Mereka akan berada di sekitar slogan yang sudah kami temukan. Setelah Wendy mendengarnya, dia masih tidak mau melakukan pekerjaan seperti itu. Di bawah manajemennya, perusahaan etiket Milo Steinhaus telah memasuki jalur cepat, dengan operasi yang lancar di semua aspek. Serta arus kas yang melimpah dengan margin keuntungan yang relatif tinggi. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak ingin mengambil pekerjaan aneh seperti itu. Jadi, dia masih berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Nona Maya. Bisnis ini tidak cocok dengan bisnis perusahaan kami. Sejujurnya, saya tidak terlalu tertarik. Maafkan saya. Tom Zielinski yang berada di samping mendengar ini. Dan segera berteriak pada Maya dengan marah. Sial. Seorang wanita dari perusahaan etiket. Apa yang kamu lakukan di sini bersamaku? Katakan padanya, saya akan memberi dia 300.000 untuk 300 orang. 1.000 yuan per orang. Harga ini jauh lebih tinggi dari harga nyonya rumah normal. Jika dia tidak bodoh, dia pasti tidak akan menolak. Maya tidak punya pilihan selain terus mengirim pesan suara ke Wendy. Nona Wilson, apakah Anda dapat mengirim kami 300 nyonya rumah ke sini? Kami hanya membutuhkan mereka untuk berpura-pura menjadi penggemar di bandara selama sekitar 1,5 jam. Jia setuju. Kami akan memberi Anda 300.000. 300.000 memang bukan jumlah yang sedikit. Secara umum, seorang pekerja ekstra biasa bekerja keras selama sehari, dan gajinya antara 150 dan 200 yuan. Gaji nyonya rumah sedikit lebih tinggi, tetapi pada umumnya berkisar antara 500 hingga 1.000 sepanjang hari. Tidak banyak gadis etiket yang dapat menghasilkan lebih dari 1.000 yuan sehari. Kecuali mereka pergi ke pameran mobil untuk menjadi model mobil. Ini dimungkinkan untuk mendapatkan harga seperti itu. Namun, Wendy menimbangnya dengan hati-hati. Dia memutuskan untuk menolak. Karena dia memang tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Dia juga khawatir akan menimbulkan masalah jika tidak berhasil. Jadi dia menjawab, saya benar-benar minta maaf, Nona Maya. Kami tidak dapat menerima ini. Bab 2960. Maya menjadi sangat tidak berdaya. Dia memandang Tom di samping. Dan tanpa sadar bertanya, Tuan, menurut Anda, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Tom sangat suram. Dia tidak menyangka pihak lain akan langsung menolak harga yang dia tawarkan. Oleh karena itu,
Dia secara tidak sadar menganggap keputusan Wendy sebagai cara untuk menawar. Segera, dia dipenuhi gigi dan berkata dengan suara dingin, "Sial. Dia ingin lebih banyak uang. Katakan padanya, kita tidak akan berbicara banyak omong kosong di sana. Harganya 600.000. Maya cepat-cepat mengirim pesan suara ke Wendy. "Nona Wilson, kalau begitu kita naikkan gajinya menjadi 600.000. Bagaimana?" Wendy mulai sedikit menyentuh. Hari ini adalah hari kerja. Dan ini hari Selasa. Untuk perusahaan yang muncul di etiket, sebagian besar pekerjaan ditampilkan pada akhir pekan. Karena kebanyakan acara bisnis diadakan pada akhir pekan. Selain 2 hari tersibuk di akhir pekan, ada juga yang lebih ramai di hari Senin dan Jumat. Karena Senin dan Jumat adalah hari pertama dan terakhir hari kerja, banyak perusahaan dan institusi yang memilih 2 hari ini untuk kegiatan apapun. Di sisi lain, dari Selasa hingga Kamis biasanya tidak ada terlalu banyak pekerjaan. Sebagian besar nyonya rumah beristirahat pada hari-hari ini, sehingga perusahaan juga memilih untuk melatih para nyonya rumah secara berkelompok selama hari-hari ini. Saat ini, ratusan host penuh waktu di perusahaannya sedang beristirahat. Kecuali 150 orang yang menjalani pelatihan, sisanya sedang berlibur. Oleh karena itu, jika dia memutuskan untuk mengambil bisnis ini, dia dapat memastikan untuk memilah daftar spesifik 300 orang dalam waktu 10 menit. Hanya satu perjalanan ke bandara, 2 atau 3 jam dapat menghasilkan 600.000 pendapatan bagi karyawan dan perusahaan. Menurut Wendy ini memang harga bagus. Meskipun dia belum pernah menangani bisnis ini sebelumnya, dia merasa bisa mencobanya karena 600.000 yuan. Karena perjanjian kerja sama perusahaan etiket Milo Steinhaus adalah bahwa nyonya rumah mengambil bagian besar dan perusahaan mengambil bagian kecil. Jadi 300 orang ini hanya perlu pergi ke bandara 1 kali, dan masing-masing mereka dapat memperoleh penghasilan lebih dari 1.500 yuan. Bagi mereka, ini kesempatan langka. Memikirkan hal ini, Wendy tidak dapat menahan diri untuk memikirkan lagi. Maya mudah menyebut angka, sepertinya dia terdesak. Menurut aturan pasar, semakin mendesak-mendesaknya, semakin banyak uang yang bisa saya minta. Di dalam industri, ini bisa dianggap darurat. Bantuan darurat seperti penyelesaian api. Jika orang-orang di industri mencari bantuan darurat, harganya akan lebih tinggi. Ini juga merupakan aturan industri yang semua orang tahu dengan baik. Jadi dia akan meminta lebih banyak. Itu wajar dan bisa dimengerti. Segera, Wendy berkata, "Bagaimana dengan ini, Nona Maya? Kita semua pengusaha. Jadi aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Sejujurnya, kamu benar-benar terburu-buru. Kamu membutuhkan orang dalam 2 jam. Dan waktunya terlalu sempit. Jika kamu ingin 300 orang, jumlahnya terlalu banyak. Hanya sebagian karyawan saya yang saat ini bekerja, dan beberapa sedang berlibur. Jika saya mengoordinasikan 300 orang, saya pasti harus menolak banyak pekerjaan lain. Saya harus membayar banyak ganti rugi kepada pihak lain. Saya juga harus memanggil karyawan yang sedang libur. Saya harus melipat gandakan gajinya sesuai dengan hari libur. Jika kamu sedang terburu-buru, saya tidak mungkin menggunakan transportasi umum. Kebanyakan karyawan saya harus naik taksi. Bandaranya sangat jauh, dan biayanya akan meningkat banyak. Jadi kalau memang mau, minimal 1 juta. Kalau menurut kamu oke, saya akan bernegosiasi. Kalau menurut kamu harganya terlalu tinggi, tidak masalah. Kamu bisa mencari perusahaan lain." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.